pendapat saya tentang kinerja dokter masa kini, sebagian sudah makin bagus, makin berkembang dengan semakin bagusnya teknologi. Tetapi di lain pihak itu masih dokter-dokter yang agak ceroboh dan terkesan seperti aji mumpung, memanfaatkan kelemahan pasien yang nggak ngerti apa-apa, kemudian ya tanda kutip seperti menguras dana pasien seperti itu, karena pasien sudah diapa-apain, dibully-bully karena mereka nggak ngerti apa-apa begitu. Jadi menurut saya sebagian bagus banget, sebagian semakin tidak manusiawi. Kita dengar banyak kasus di media, ya itu yang menurut saya nanti bisa dokter masa kini. Menurut pendapat saya, dokter masa kini itu ada dua macam, yaitu dokter yang senior dan dokter yang junior. Kalau dokter yang senior, biasanya dia sudah pintar mendiagnosa suatu penyakit, lalu merekomendasikan entah obat, entah tindakan operasi atau apa, dan hasilnya biasanya bagus. Tapi kalau dokter yang masih junior, biasanya dia masih banyak belajar, belum terbiasa dengan kondisi seseorang, dan dalam mendiagnosa penyakit dia sepertinya terkesan takut. Banyak yang dokter muda itu jadi dia itu kayak masih dicoba-coba gitu. Baik, pelayanannya juga baik, sopan. Jadi menurut saya untuk teman-teman yang membutuhkan bantuan BPJS mungkin terbantu banget, tetapi untuk kalangan lain yang sebenarnya lebih mampu, ini saya rasa tidak efektif karena antriannya panjang banget, pelayanan tidak bisa bagus, kemudian servisnya seperti itulah, dokter-dokternya juga terbatas banget, tidak semua rumah sakit mau bekerja sama dengan BPJS begitu. Itu yang saya rasakan. BPJS itu sangat membantu, terutama pasien yang tidak mempunyai cukup biaya untuk rawat inap maupun rawat jalan. Menurut saya pribadi, pengalaman dengan BPJS ya ada yang baik, ada yang enggak. Saya pernah mengalami yang tidak baik, yaitu dokternya tidak care, langsung menyuruh operasi tanpa ada second opinion. Lalu hasilnya juga tidak bagus karena dia mengerjakannya dengan sangat terburu-buru, karena dia harus mengejar target. Itu yang saya tidak suka dengan BPJS. Antri lama, dilempar ke sana kemari, dan lain sebagainya. Dampaknya ya agak baik, cuman belum maksimal. Adanya BPJS, keluarga dan anak saya juga senang. Yang paling saya keluhkan tentang dokter atau dunia kesehatan masa kini, sekarang semakin banyak hal yang tidak realistis menurut saya. Jadi ada pemalsuan di sana sini, malpraktek di sana sini. Teknologi itu bisa bermata ganda, digunakan untuk hal positif atau hal yang negatif. Kalau dokternya itu punya moral yang bagus, maka teknologi itu bisa dipakai untuk membantu pasiennya secara maksimal. Tetapi kalau tidak, maka sekali lagi itu bisa menjadi sarana yang sangat efektif untuk memperkaya si dokter dengan cara yang sangat negatif, karena pasiennya kan nggak ngerti apa-apa. Jadi misalnya pasiennya nggak perlu MRI, tapi dokternya bilang iya periksa saja pakai itu, dokter pasiennya nggak ngerti, nah itu biayanya mahal banget. Sehingga kalau pasiennya kurang informasi, bisa terbuli oleh sikap-sikap dokter yang seperti ini. Jadi menurut saya mungkin kembali kepada moralnya, kepada integritas dokter yang bersangkutan, niatnya seperti apa, niat baiknya seperti apa, komitmennya bagaimana, ya begitulah. Permasalahan yang sering saya keluhkan dengan dokter itu adalah memang waktu tunggu yang lama. Jadi pasien itu harus antri, tapi saya siasati dengan membuat perjanjian terlebih dahulu, kira-kira jam berapa saya harus datang dan waktu tunggu tidak lama gitu. Tapi yang kedua yang saya keluhkan adalah antara dokter satu dengan yang lain itu sering berbeda diagnosa. Nah, hal itu memang normal, tapi
biasanya kan dokter bisa melihat suatu tanda-tanda atau gejala-gejala, dan mungkin dokter yang sudah berpengalaman akan lebih mengetahui apa kondisi si pasien. Kalau masalah keluhan tentang dokter itu kadang-kadang jam kerjanya itu nggak tepat waktu. Kalau kita misalnya kontrol jam 8 itu dokternya masih nunggu sampai jam 10 biasanya gitu. Nggak ada permasalahan apa-apa yang dikeluhkan. Jadi harapan saya semoga para dokter itu selain ilmunya semakin tinggi, terus mengembangkan diri, kemampuan sejalan dengan kemajuan di dunia kesehatan, juga menajamkan nurani, menajamkan moralnya, dan tahu apa yang dikerjakan, dan integritas yang bagus, sehingga semuanya berjalan dengan baik demi kesehatan manusia lebih baik pada masa mendatang. Dokter harus lebih banyak belajar, harus lebih banyak mempunyai empati, harus juga mengikuti perkembangan teknologi, tapi tidak semena-mena menggunakan teknologi itu untuk merawat pasiennya atau mendiagnosa atau apa. Itu bagus sekali, tapi harus dibarengi dengan adanya empati dan juga pengetahuan yang cukup, supaya dokternya tuh lebih tepat waktu dan lebih telaten gitu ya menghadapi pasien itu. Saya moga-moga sampai akhir hidupku bisa dokter yang ini. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari wawancara yang telah kami lakukan yaitu yang pertama, dari masyarakat kalangan menengah ke atas. Dalam dunia kedokteran, teknologi sudah maju, juga didukung dokter yang berpengalaman. Tetapi kelemahannya, sebagian dokter mengambil keuntungan dari kelemahan pasien yang tidak mengerti apa-apa. Dengan bantuan BPJS, pasien dalam pengobatan merasa tidak terbebani karena biaya yang ringan. Namun kelemahannya yaitu tenaga medis terburu-buru dan cenderung langsung melakukan tindakan operasi tanpa ada opsi lain, juga tidak jarang dirujuk ke sana kemari. Keluhan yang dirasakan masyarakat yaitu lamanya waktu antri. Kemudian setelah itu, antar dokter bisa berbeda diagnosa, pihak medis juga tidak bisa menampung semua keluhan pasien karena keterbatasan jumlah dokter yang mau melayani BPJS. Harapan dari masyarakat yaitu agar dokter-dokter nantinya memiliki moral dan integritas yang lebih, juga berempati pada yaitu pasien. dari masyarakat kalangan menengah ke bawah. Menurut narasumber, para dokter saat ini baik dan sopan, walaupun masih ada beberapa dokter junior yang masih belum berpengalaman. Dengan adanya BPJS, keluarga merasa terbantu, meskipun pelayanannya masih belum maksimal. Masyarakat menengah ke bawah menginginkan dokter yang lebih telaten dan sabar dalam menangani pasien mereka. Menurut kami, dunia kedokteran masa kini memiliki perkembangan yang begitu besar. Mulai dari penanganan penyakit-penyakit yang semakin efektif, efisien, serta alat-alat medis dengan teknologi modern yang sangat membantu dokter dalam menangani pasien. Bukti lainnya yaitu sudah ada beberapa fakultas kedokteran di Indonesia yang peringkatnya menembus 400 besar di dunia saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa dunia medis di Indonesia mampu menunjukkan taringnya di kancah internasional dan tidak kalah dengan negara lain juga. Namun, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki lagi dalam dunia kedokteran menuju bantuan pemerintah Dalam mengupayakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam dunia medis, pemerintah seharusnya bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang justru menghambat pelaksanaan program-program pemerintah dan menindak tegas kasus korupsi dalam dunia medis yang menghabiskan anggaran pemerintah untuk melaksanakan program menyehatkan Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita sebaiknya belajar dengan baik dan berpikir kritis untuk menjadi calon-calon penerus bangsa yang bisa lebih memajukan dunia kedokteran dan peduli terhadap lingkungan sekitar.